PCL kiri Pak. Mana Pak persiapannya Pak? Gimana Pak saya persiapannya Pak? Yo Pak Sarung. Oke, ambil nih. PSL gimana Pak untuk sidang hari ini Pak? Kasih jalan ya. Kasih jalan dulu. Bang, kalau kasih jalan Bang. Kalau kasih jalan ya. Mana Pak kesiapannya Pak? Awas jangan mundur kok. Biarin di mana Pak? Ini depan nih, bangku paling depan, sebelah kanan, depan kanan. Geser dulu, jangan dulu, geser dulu. Cabangnya nih. Oh, ke depan. Kacau. Selamat pagi Tribuners, ini adalah suasana di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjelang putusan atau vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan Tribuners. Dan seperti yang sudah disaksikan tadi, CL beserta Bang, boleh duduk nggak Bang? Bang boleh duduk nggak? SCL beserta
dua anak buahnya, yakni mantan sekjen dan mantan direktur di Kementan, itu sudah tiba di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk mendengarkan vonis atau putusan terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Dan ini adalah suasananya menjelang persidangan dimulai. Dari kerabat SCL, dari kolega-koleganya itu sudah hadir di ruang sidang, memenuhi ruang sidang utama. Kemudian dari awak media juga sudah standby. Lalu selamat pagi Tribuners, ini adalah suasana di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjelang putusan atau vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan, Tribuners. Dan seperti yang sudah disaksikan tadi, SCL beserta Bang, boleh duduk nggak Bang? Bang, boleh duduk nggak? SCL beserta dua anak buahnya, yakni mantan sekjen dan mantan direktur di Kementan, itu sudah tiba di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kementerian Pertanian pada BNI, pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 3. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Mirsina pada tanggal 11 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 4. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila pada tanggal 13 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 5. Uang sebesar 30 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila pada tanggal 21 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 6. Uang sebesar 253 juta rupiah yang disetor oleh saksi Kemal Regindo Sahrul pada tanggal 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 7. Uang sebesar 293.205.900 rupiah yang disetor oleh saksi Indira Cundatita pada tanggal 25 Juni 2004 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor rekening 8844 dan seterusnya. Barang bukti tambahan nomor 1 sampai dengan nomor 7 tersebut dinyatakan dirampas untuk negara. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar 10.000 rupiah. Tuntutan untuk terdakwa Muhammad Hatta. Satu, menyatakan terdakwa Muhammad Hatta telah terbukti secara sah dan yakin bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 3 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 benda dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara bukan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2009-2023 Jakarta 31 Agustus 2023 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080
Kedua buah kunci dengan gantungan kunci bertuliskan Bardi dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp10.000 untuk terdakwa Kasdi Subagiono. Menuntut 1. Menyatakan terdakwa Kasdi Subagiono telah terbukti secara sah dan yakin bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagiono berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsidiar kurungan selama 3 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 1. Benda dokumen draft penuntut umum sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023 Jakarta 31 Agustus 2023 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 itu 2 buah kunci dengan gantungan kunci bertuliskan Bardi dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp10.000. Setelah mendengar nota pembelaan pledoi dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo pribadi secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 5 Juli 2024 terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya bermohon sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut dan perbuatan pemerasan tidak pernah dilakukan oleh terdakwa. 2. Bahwa insan Kementerian Pertanian yang melakukan pendekatan salah satunya dengan melayani keluarga terdakwa seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya dengan harapan jabatannya aman bahkan naik. 3. Bahwa terhadap terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena tidak terdapat niat jahat mens rea karena semua yang telah dilakukan dan yang terjadi tanpa seizin terdakwa namun berasal dari inisiatif dan dikerjakan oleh pejabat di Kementerian Pertanian. 4. Bahwa jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian terdakwa yang syarat dengan prestasi, integritas dan tidak berperilaku koruptif. 5. Bahwa terdakwa mohon putusan bebas atau putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar nota pembelaan dari pledoi dari tim penasihat umum terdakwa Syahrul Yassin Limpo secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 5 Juli 2024 menurut mana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya bermohon sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang telah diancam pidana dalam pasal 12 huruf E atau pasal 12 F atau pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Yunto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua ataupun dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Syahrul Yassin Limpo itu dari semua dakwaan penuntut umum yang kurung frispra atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum mengkurung konselah dan reperforming. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memberikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 5. Menyatakan barang bukti. Uraian barang bukti merangkum semua dalam isi putusan ini yang terdiri dari nomor urut 1, terdiri dari A, B, C, nomor urut 2, A, B, C yang dibacakan, nomor urut 3, AB, barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 dikembalikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa. Barang bukti nomor urut 4 yang terdiri dari A, B, C, D, E, 5 dan seterusnya yang kami bacakan dengan terangkum dalam isi putusan ini. Barang bukti nomor urut 4 sampai dengan barang bukti nomor urut 92 dikembalikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa. Barang bukti nomor urut 93
sampai dengan barang bukti nomor urut 117 dikembalikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa. Barang bukti nomor urut 118 sampai dengan barang bukti nomor urut 118 dikembalikan kepada terdakwa dan keluarga. Barang bukti nomor urut 119 sampai dengan barang bukti nomor urut 196 dikembalikan kepada terdakwa dan keluarganya. Bahwa selain barang bukti dalam berkas perkara tersebut di atas, dalam persidangan ini juga telah diperlihatkan sejumlah barang bukti tambahan sebagai berikut. 1. Uang sejumlah 253 nomor 8844 dan seterusnya. Barang bukti tambahan nomor 1 sampai dengan nomor 7 tersebut dinyatakan barang bukti tambahan nomor 1 dan nomor 2 tersebut dikembalikan kepada Kemal Redido Sahrul Putra dan Indira Jundatita Sahrul. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar nota pembelaan dan pledoi dari terdakwa Muhammad Hatta pribadi secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 5 Juni 2024, pembelaan mana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya. Oleh karena itu, terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya, keadilan proporsional yang melihat dari segala sisi motivasi dan kebatinan terdakwa. Setelah mendengar nota pembelaan dan pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Hatta secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 5 Juni 2024 dan terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta tidak terbukti secara sah dibuktikan bersalah tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 12 huruf E, alternatif kedua melanggar pasal 12 huruf F, atau alternatif ketiga melanggar pasal 12 huruf B besar untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pidana Tindak Korupsi, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 Junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, Junto pasal 64 ayat 1 pidana. 2. Menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. 3. Pembebasan terdakwa dan tahanan seketika putusan dibacakan. 4. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka blokir seluruh rekening terdakwa atas nama Muhammad Hatta. 5. Memberikan nama baik, akad dan pertama-tama terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau putusan yang berkeadilan ex equo et bono. Setelah mendengar nota pembelaan dari pledoi dari terdakwa Kasdi Subagiono secara pribadi, secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 5 Juli 2024, kembali terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya. Setelah mendengar nota pembelaan dari pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Kasdi Subagiono secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 5 Juli 2024, terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya bermohon sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Kasdi Subagiono tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai maksud dalam dakwaan pertama melanggar pasal 12 huruf E, dakwaan kedua melanggar pasal dalam dakwaan pertama melanggar pasal 12E untuk pasal 18 Undang-Undang
3199 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Membebaskan terdakwa Kasih Subagiono dari semua dakwaan atau 3. Melepaskan terdakwa Kasih Subagiono dari semua dakwaan dan tuntutan hukum. Konsulahkan referensi. 4. Memulihkan nama baik terdakwa Kasih Subagiono pada harta kedudukan dan martabatnya semula. 5. Bebankan dia perkara kepada negara. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum dalam replik terhadap nota pembelaan para terdakwa dari tim penasihat hukum para terdakwa tersebut secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 8 Juli 2004 dan terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya. Demikian juga setelah mendengar tanggapan para terdakwa dan tim penasihat hukum para terdakwa publik terhadap tanggapan penuntut umum secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 9 Juli 2004 di mana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya para terdakwa dan tim penasihat hukum para terdakwa menyatakan bertetap pada nota pembelaan dari pelipui mereka. Menimbang bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasih Subagiono diajukan untuk persidangan oleh penuntut umum masing-masing berdasarkan surat dakwaan nomor 32, 33 dan 34 dan itu titik 0104 garing 24 garing 02 garing 24. Semuanya tertanggal 19 Februari tahun 2024 dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan untuk masing-masing para terdakwa tidak dibacakan lagi, sudah dibacakan pada persidangan pertama, semuanya terangkum dalam isi putusan ini dan akan dibacakan pada putusan sidang. Dakwaan pertama, perbuatan para terdakwa. Ini perbuatan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasih Subagiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 kecil untuk pasal 18 Undang-Undang yang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang kecil yang 2021 tentang perubahan Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana untuk pasal 54 ayat 1 pidana. Atau dakwaan kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 F kecil untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tentang tindak pidana korupsi, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 kita menghubungi pidana, untuk pasal 54 ayat 1 KUH pidana. Atau dakwaan ketiga, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 untuk pasal 18 Undang-Undang jadi nomor 31 tentang tindak pidana korupsi dan seterusnya, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan disebutnya, para terdakwa masing-masing menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut. Dan setelah para terdakwa berkonsultasi dengan masing-masing tim penasihat hukumnya, para terdakwa menyatakan akan mengajukan nota keberatan secara tertulis terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan para terdakwa dan tim penasihat hukum para terdakwa tersebut mendesakan dalam mempertimbangkannya dan sudah dibacakan dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan nota keberatan dari para terdakwa dan tim penasihat hukum para terdakwa tidak dapat diterima. Menyerahkan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tidak menyatakan pada dakwaan penuntut umum telah cermat, jelas dan lengkap. Baik memberikan pemeriksaan perkara nomor 20-21-22 Itsus TPK 2004 yang Jakarta Pusat atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasih Subagiono agar dilanjutkan. 5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum secara berturut-turut telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan berupa sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Saksi pertama Muhammad Usmono, saksi kedua Muhammad Suherman, saksi ketiga Panji, saksi keempat Profesor Dr. Insinyur Imam Mujahidin Fahmi, saksi kelima Ahmad Musafak, dan seterusnya yang bisa pada persidangan lalu sampai dengan saksi nomor 72 yang terdiri dari 3 saksi mahkota, yaitu saksi Kasih Subagiono,
saksi Muhammad Hatta dan saksi Sahrul Yassin Limpo. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan sumpah yang pada kemudian sebagai berikut: keterangan ahli Dr. W. Liawan Chandra Ishaibu, keterangan ahli mana sebagai keterangan ini dalam bacakan pada putusan aslinya. Menimbang bahwa di persidangan juga terdakwa Sahrul Yassin Limpo telah mengajukan 2 orang saksi meringankan, saksi yang bicara. Masing-masing telah memberikan keterangan 2 sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi pertama Abdul Malik Faizal dan saksi kedua Rafli Fauzi. Keterangan saksi Richard Mada semua terangkum dalam isi putusan ini yang dapat dibacakan pada putusan aslinya. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa langsung juga telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah kepada pokoknya adalah sebagai berikut: ahli Profesor Dr. Agus Rono. Keterangan ahli mana semuanya terangkum dalam isi putusan ini yang dapat dibacakan pada putusan aslinya. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Muhammad Hatta tidak mengajukan saksi meringankan, namun hanya mengajukan pendapat ahli secara tertulis atas nama ahli Dr. Haji Andi Abu Ayyub Saleh SHMH. Pendapat ahli mana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Kasdi Subagiono mengajukan saksi meringankan dalam bentuk surat pernyataan dari keterangan tertulis dari istri terdakwa Kasdi Subagiono yang bernama Erni Sukanti. Keterangan saksi mana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Kasdi Subagiono juga telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan bersumpah pada pokoknya sebagai berikut, yaitu ahli Profesor Dr. Suparji SHMH. Keterangan ahli mana semua terang dalam putusan ini yang bisa dibacakan pada putusan aslinya. Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: keterangan para terdakwa mana semua terang dalam isi putusan ini yang dapat dibacakan dan dapat dibacakan pada putusan aslinya. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu 21 satu bendel dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023, visi Dua Office Jakarta 30 Agustus 2003 sampai dengan nomor urut 1080, yaitu 2 buah kunci dengan gantungan kunci bertulisan bagi. Menimbang bahwa terdakwa Sahrul Yassin Limpo juga mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang sudah ditandai dengan bukti T1, T2, T3 dan T4. Surat-surat bukti mana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, surat dan bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Fakta hukum mana semuanya terangkum dalam isi putusan ini yang dapat dibacakan pada salinan putusan aslinya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersedia para terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama, perbuatan para terdakwa dengan diatur diancam pidana dalam pasal 12 UU untuk pasal 18 pidana korupsi dan seterusnya, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 bahwa pidana untuk pasal 64 ayat 1 pidana. Atau yang kedua, buatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf F kecil untuk pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi dan seterusnya, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana untuk pasal 64 ayat 1 pidana. Atau yang ketiga, buatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 untuk pasal 18 undang tidak pidana korupsi dan seterusnya, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana untuk pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum
bersifat alternatif. Dalam artian, tidak pidana yang didakwakan bersifat sejenis. Maka majelis hakim mempunyai persepsi sebagaimana buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus. Itu 2 edisi 2020 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008. Halaman 33, yaitu dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan tindak pidana yang sekiranya dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terlibat di persidangan yang dilakukan oleh para terdakwa. Maka untuk itu, majelis hakim akan meneliti dan mempertimbangkannya. Dakwaan alternatif pertama, perbuatan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasim Subagiono melanggar pasal 12 UT, Junto pasal 18 Undang RI nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 bahwa pidana, Junto pasal 64 ayat 1 bahwa pidana. Pasal 12 huruf E berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda sedikitnya paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa ada unsur pidana dalam dakwaan alternatif pertama hukum tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. 3. Unsur memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 bahwa pidana yaitu yang melakukan atau turut serta melakukan. Unsur pasal 64 ayat 1 bahwa pidana yaitu beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut. 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai dirumuskan dalam ketentuan pasal 12 huruf A Undang-Undang 3199 yaitu Undang-Undang 2021 bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur saja, yaitu sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila salah satu terpenuhi unsur yang terbukti. Namun demikian, majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 3199 tentang pelaku tindak pidana korupsi sebagai Undang-Undang 2021 meliputi 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian. 2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terdapat 2 kategori pegawai aparatur sipil negara yang dimaksud dalam pasal 1 anggota 3 dan 5. Dibacakan. Menimbang bahwa mengenai pengertian penyelenggara negara menurut ketentuan pasal 11 ayat huruf A Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28/99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan pasal 1 anggota 1 Undang-Undang 28/99 tentang penyelenggara negara yang bebas korupsi dan korupsi dan nepotisme yang maksud penyelenggara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif
legislatif dan yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan pasal 2 undang-undang tersebut yang menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat negara dan lembaga tertinggi negara, pejabat negara dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 122 huruf J Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disebutkan bahwa menteri dan jabatan setingkat menteri termasuk pejabat negara. Menimbang berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu satu, bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah satu menteri pertanian Republik Indonesia yang dianggap berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 dari P tahun 2019 pada tanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dua, bahwa terdakwa selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tiga, bahwa dalam melaksanakan tugas di Kementerian Pertanian, terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi A, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, mengelola barang milik dan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang bersifat berskala nasional. Menimbang bahwa demikian juga terdakwa Muhammad Hatta selaku PJ Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2020 berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 348 dan seterusnya tanggal 2 Juni 2020 dan diangkat selaku Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2022 berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 921 dan seterusnya tanggal 21 Desember 2022 dan selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2023. 5, bahwa dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Pertanian terdakwa Muhammad Hatta selaku PJ Direktur Pupuk dan Pestisida diperintah selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2023. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Pertanian terdakwa Muhammad Hatta selaku PJ Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktur Jenderal Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai tugas satu, menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenahan tanah, pupuk bersubsidi, pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida. 2, pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan seterusnya sampai dengan angka 4 yang kami bacakan sampai dengan angka 6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida. Menimbang bahwa demikian juga dengan terdakwa Kasdi Subagiono yang menjabat selaku Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan menjabat selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia tahun 2021 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 69/TPA tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Pertanian terdakwa Kasdi Subagiono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian mempunyai tugas satu, koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian, 2 dan seterusnya sampai dengan angka 7, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di atas, terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono adalah termasuk penyelenggara negara, dalam hal ini sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya di persidangan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum serta memahami apa yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum atau error in persona dalam perkara ini.
Menimbang bahwa para terdakwa juga dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan dapat mengajukan pertanyaan sekaligus menanggapi keterangan para saksi, menanggapi alat bukti surat dan barang bukti dokumen lainnya, menjawab pertanyaan pertama telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya, yaitu dilanjutkan oleh hakim anggota. Kami lanjutkan. AD2, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Menimbang bahwa unsur-unsur dengan maksud intinya adalah sama dengan tujuan menguntungkan pada pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit. Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas, dan kenikmatan lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni tahun 1989 nomor 813/K/Pit 1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Menimbang bahwa kata atau setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri atau orang lain mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti salah setelah memenuhi unsur tersebut. Menimbang bahwa unsur kesalahan si pembuat berupa kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud yang diartikan sebagai tujuan yang terdekat yang berhubungan dengan motif pembuatan, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang untuk memberikan sesuatu. Menimbang bahwa dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menimbang bahwa dengan demikian dari memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Apakah benar terdakwa Syahrul Yassin Limpo atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, bertambahnya kekayaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono atau pihak-pihak lain mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa Yassin Limpo dan kawan-kawan. Menimbang bahwa pengertian melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini cukup bila terbukti salah satu di antara dua alternatif tersebut. Namun demikian, terlebih dahulu majelis hakim akan menguraikan pengertian dari unsur melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan berdasarkan penjelasan perundang-undangan maupun doktrin atau ahli hukum pidana dan jurisprudensi sebagai berikut. Satu, pengertian melawan hukum. Mengenai pengertian ini tidak perlu kami bacakan. Ada pendapat dari ahli antara lain Adami Kazawi, kemudian Erwiri Wiryono, dan seterusnya.
Dan kemudian juga pendapat dari para ahli hukum, doktrin hukum lainnya tidak perlu kami bacakan mengenai teorinya. Kami langsung kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat bukti elektronik, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh kesimpulan suatu fakta hukum adanya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, yaitu kekuasaan selaku seorang Menteri Pertanian sekaligus sebagai pengguna anggaran di Kementerian Pertanian dilakukan terdakwa Syahrul Yassin Limpo bersama-sama dengan terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 dan seterusnya tertanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Yang kedua, bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian mempunyai tugas dan fungsi A. Perumusan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidangnya dan seterusnya sampai huruf D. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 3. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia mempunyai tugas penyelenggaraan urusan di pertanian untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 4. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia berkeinginan agar 20% diskresi kegiatan dan anggaran dari program di masing-masing sekretariat, direktorat dan badan pada Kementan RI menjadi diskresi menteri dan tidak dibagi habis ke kabupaten atau kota sebagai antisipasi jika ada refocusing. Yang kelima, bahwa untuk menindaklanjuti terpenuhinya keinginan tersebut, terdakwa selaku Menteri Pertanian dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan program-program Kementan sekitar awal tahun 2020 bertempat di ruangan Menteri Pertanian lantai 2 di kantor Kementan RI di Jalan Harsono RM3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmid, terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta dan saksi Panji Haryono adanya 20% diskresi menteri atas program di masing-masing sekretariat, direktorat dan badan pada Kementan RI yang harus diberikan kepada terdakwa untuk menutupi biaya operasional terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Dan terdakwa Syahrul Yassin Limpo meminta dalam pertemuan tersebut untuk melakukan pengumpulan uang, patungan atau sharing daripada pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI serta Kementan RI serta meminta agar kepentingan dan kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk dipenuhi, dan apabila para pejabat eselon 1 tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindah tugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo, serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya atau arahan dari terdakwa tersebut, terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta dan saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmid dan saksi Panji Haryono, di mana arahan atau permintaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut disetujui dan disanggupi oleh para pejabat tersebut. Yang keenam, bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Hatta, terdakwa Kasdi Subagiono, saksi Profesor Imam Mujahidin dan saksi Panji Haryanto menyampaikan permintaan pemenuhan kepentingan dan keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut kepada saksi Momon Rusmono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian RI pada saat itu, dan kepada para pejabat eselon 1 lainnya, antara lain saksi Ali Jamil Harhab, saksi Nasrullah, saksi Andi Nur Alamsah, saksi Priasto Setianto, saksi Suwandi, saksi Pajri dan Jopre, saksi Dedi Nur Samsi dan saksi Bambang. Yang selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementan RI dan pada pejabat eselon 1 lainnya tersebut meneruskan permintaan pemenuhan kepentingan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut ke jajaran dan pegawainya, yaitu saksi Merdian Trihadi, saksi M. Yunus, Raden Kiki, saksi Karina, saksi Isnar Widodo, saksi Pugu Hari Prabowo, saksi Hermanto, saksi Arif Budiman, saksi Andi Nur Alamsah, saksi Andi Muhammad Idil Fitri, saksi Bambang Pamuji, saksi Edi Eko Susilo, saksi Bekti Subagja dan Siti Munifah
Munifah, saksi RR Nina Murdiana, saksi Sugiyarti, saksi Luci Anggraini, saksi Gempur Aditya, dan saksi Abdul Hafid untuk menagih atau mengambil dana tersebut serta membayarkan untuk keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarga serta kolega terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 7. Bahwa adapun jumlah uang atau patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI yang dikumpulkan untuk memenuhi kepentingan dan keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar 44,4 miliar 206,777,204 rupiah dan 30.000 USD dengan rincian sebagai berikut. Mengenai rinciannya tidak perlu dibacakan. Ke-8, bahwa dari penggunaan sharing sebagaimana rincian tersebut di atas terbukti dipergunakan untuk kepentingan terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan kedinasan terdakwa selaku Menteri Pertanian maupun kepentingan pribadi terdakwa termasuk kepentingan keluarga dan kolega terdakwa, yaitu satu, kepentingan dinas termasuk dalam kepentingan kedinasan adalah kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan untuk kepentingan Kementerian Pertanian dan ada dalam anggaran kementerian yang dilaksanakan oleh jajaran dan insan kementerian lainnya. A. Acara keagamaan. Bantuan-bantuan yang diberikan ke pondok pesantren dalam acara keagamaan telah diterima sepenuhnya oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bagian dari kegiatan sosial keagamaan dan kementerian yang tidak dinikmati oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo maupun keluarganya. B. Charter pesawat. Penggunaan pesawat atau charter pesawat yang digunakan dalam rangka kedinasan berupa kunjungan kerja menteri beserta jajarannya ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau serta ketiadaan transportasi atau penerbangan reguler dalam rangka mendukung pelaksanaan program kementerian dan tidak dinikmati oleh terdakwa secara pribadi, yaitu untuk kepergian Jakarta Ternate, Ujung Pandang Jakarta, dan pada saat itu yang pergi adalah 1. Mentan Syahrul Yassin Limpo, 2. Dirjen TP Suwandi, 3. Dirjen Bun Kasti Subagio, 4. Dirjen Hortikultura Prihasto Setianto, 5. Dirjen Peternakan Nasrullah K. Barata Saudara Ali Jamil, kemudian SKM Saudara Imam Mujahidin, kemudian ADC Mentan Saudara Panji Panji Haryanto, kemudian 9 ADC Dirjen TP Purwanto, 10 ADC Dirjen Bun Merdian Trihadi, 11 ADC Dirjen Horti Sri Wahyudi. Penggunaan pesawat privat jet juga dilakukan tanggal 5 sampai 6 Maret 2022. Terdakwa beserta jajaran Kementerian Pertanian dalam rangka kunjungan kerja pada tanggal 5 sampai 6 Maret 2022 dengan rute Banda Aceh Ujung Pandang Cengkareng. C. Bantuan bencana alam atau sembako. Bantuan bencana alam maupun bantuan sembako juga termasuk dalam anggaran kegiatan Kementerian Pertanian dalam kegiatan sosial di mana bantuan tersebut memang benar diberikan dan diterima serta dimanfaatkan oleh masyarakat korban bencana alam dan membutuhkan karena kekurangan dan kemiskinan yang tidak dinikmati oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo. D. Keperluan ke luar negeri. Keperluan ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja maupun kerjasama internasional Kementerian Pertanian yang diikuti oleh Menteri Pertanian beserta jajarannya yang memang termasuk dalam anggaran kementerian terhadap pihak-pihak lain, yaitu keluarga dan kolega terdakwa adalah di luar pihak kementerian yang tidak termasuk bagian dari anggaran kedinasan kementerian, merupakan pengeluaran yang dikategorikan menjadi pengeluaran pribadi terdakwa. E. Umroh. Bahwa kegiatan umroh sesungguhnya bukan kegiatan utama karena merupakan bagian akhir di hari terakhir dari kegiatan kunjungan kerja menteri dalam rangka melaksanakan kerjasama internasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan negara Emirat Arab dan Arab Saudi, memang merupakan bagian dari kegiatan kedinasan kementerian terhadap pihak-pihak di luar pihak kementerian yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut yang bukan merupakan pihak yang menjadi tanggungan anggaran kementerian, diantaranya keluarga maupun kolega menteri, merupakan pengeluaran yang dikategorikan menjadi pengeluaran pribadi terdakwa. F. Korban.
Pemberian hewan kurban berupa sapi kurban kepada masyarakat di 34 provinsi di Indonesia yang membutuhkan merupakan kegiatan sosial dari kementerian yang rutin dilakukan, yang mana hewan kurban tersebut berupa benar diberikan dan telah diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Angka 2, kepentingan pribadi dan keluarga serta kolega terdakwa merupakan keperluan dan kepentingan pribadi terdakwa di luar kepentingan kedinasan yang jelas-jelas dinikmati oleh terdakwa dan keluarga serta koleganya yang tidak terkait dengan kedinasan, yaitu A. Keperluan istri terdakwa berupa uang bulanan, perawatan, kecantikan dan pembelian perhiasan yang dinikmati oleh istri terdakwa. B. Keperluan keluarga terdakwa berupa keperluan pribadi untuk pemberian barang-barang seperti pakaian, parfum, sepatu, perhiasan, jam tangan, perawatan kecantikan, makan-makan di restoran, acara pesta keluarga, pembelian mobil, sewa kendaraan, dan lain-lain yang diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa dan keluarga terdakwa. C. Keperluan pribadi terdakwa, kebutuhan pribadi terdakwa berupa pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan untuk pribadi yang tidak termasuk dalam anggaran rumah tangga menteri. D. Kado undangan kepentingan terdakwa berupa pemberian kado undangan berupa perhiasan atau barang lain untuk kepentingan terdakwa pribadi, pemberian hadiah kepada orang lain atas nama pribadi terdakwa. E. Pemberian ke Partai Nasdem berupa bantuan dalam rangka kegiatan Partai Nasdem antara lain dalam acara pendaftaran bacalek di KPU dalam pemilu tahun 2024. F. Keperluan lainnya yang tidak diuraikan. Angka 9, bahwa atas pengumpulan uang, patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Republik Indonesia sebesar total 44.059.777.204 rupiah dan $30.000 Amerika Serikat tersebut dikategorikan dipergunakan untuk keperluan kedinasan terdakwa selaku Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut. Mengenai rincian rekapitulasinya tidak perlu kami bacakan dan kami menunjuk kepada putusan aslinya. Menimbang bahwa atas pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI sebesar total 44 miliar tersebut di atas dan $30.000 Amerika tersebut namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa beserta keluarga, kegiatan lain yang tidak ada anggarannya atau non budgeter di Kementerian Pertanian hanya sejumlah 7.144.786 rupiah dan $30.000 Amerika Serikat. Dengan rekapitulasi sebagai berikut. Mengenai rekapitulasi tidak perlu kami uraikan dan kami menunjuk kepada putusan aslinya. Menimbang bahwa patungan sharing dari pejabat eselon 1 yang diberikan dan digunakan untuk melakukan pembayaran kepentingan terdakwa dan keluarga, penggunanya dapat dikategorikan apakah sebagai pemenuhan kepentingan dinas terdakwa selaku Menteri Pertanian ataukah pemenuhan kepentingan pribadi terdakwa Syahrul Yassin Limpo beserta keluarganya maupun koleganya yang tidak melekat sebagai kepentingan terdakwa selaku Menteri Pertanian, sehingga segala pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan uang sharing atau patungan dari para pejabat eselon 1 tersebut ada yang memang benar-benar dipergunakan untuk kepentingan terdakwa selaku Menteri Pertanian dalam rangka pemenuhan tugas dan kewajibannya terdakwa selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, sehingga memang patut menjadi bagian dari biaya atau anggaran resmi Kementerian Pertanian. Dan ada yang bukan menjadi bagian dari anggaran yang tidak sepantasnya dibebankan kepada Menteri Pertanian. Menimbang bahwa pembayaran yang tidak dapat dikategorikan kepentingan kedinasan atau penggunaan uang sharing atau patungan tersebut di atas adalah pembayaran untuk keperluan istri terdakwa, keperluan keluarga terdakwa, keperluan pribadi terdakwa, kado undangan, keperluan kolega dan partai politik, keperluan ke luar negeri dan umroh yang bukan berdasarkan SPJ yaitu untuk keluarga dan kolega serta operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada yang sudah ditentukan dalam anggaran kementerian.
Menimbang bahwa pembayaran kepentingan terdakwa dalam rangka tugas kedinasan dan kunjungan kerja dalam negeri atau luar negeri selaku Menteri Pertanian adalah wajar jika pembayaran tersebut menjadi bagian dari biaya dinas resmi terdakwa, antara lain sewa atau charter pesawat yang memang harus dilakukan karena kebutuhan dalam menjangkau lokasi-lokasi yang memang tidak memungkinkan dengan menggunakan transportasi biasa. Demikian pula terkait dengan bantuan bencana alam maupun pemberian sembako demi kemanusiaan yang memang benar terbukti pemberian dilakukan adalah dalam rangka membantu masyarakat yang benar-benar terkena bencana alam dan faktanya sudah diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan meskipun melalui proses yang tidak semestinya, sehingga sepatutnya pembayaran tersebut merupakan bagian dari biaya Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Menimbang bahwa menimbang bahwa demikian juga dengan pembayaran dalam rangka kegiatan keagamaan berupa pembelian penyerahan hewan kurban ke 34 provinsi dan bantuan keagamaan lainnya yang faktanya memang sudah dibagikan dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kegiatan yang menjadi tujuan pembagian tersebut, maka sudah sepatutnya biaya tersebut menjadi bagian dari biaya kementerian dalam rangka kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia tersebut dan terdakwa lainnya Muhammad Atta dan Kasdi Subagiono untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga serta adalah perbuatan yang melanggar pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berbunyi, pasal 5 setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk angka 4 tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pemberi baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu larangan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Menimbang bahwa perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum, yaitu suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan terdakwa bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis yang melarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme seperti yang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis karena tidak patut dan tercela sehingga telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan kepada para terdakwa. Silakan. Dilanjutkan. Saya lanjutkan. Unsur ketiga, unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Untuk itu dalam mengartikan unsur ini majelis hakim berpedoman pada pengertian menurut doktrin ilmu hukum sebagai berikut. Tercantum beberapa doktrin yang tidak perlu kami terangkan karena tercantum di dalam putusan. Antara lain dari Ajami, Jasawi, Erwiono,
Menimbang bahwa dengan memperhatikan beberapa doktrin hukum tersebut di atas telah membuktikan unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, maka dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri KPRI berdasarkan Mentan RI berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/, tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. 2. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian mempunyai tugas dan fungsi: A. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya dan seterusnya sampai dengan D. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 3. Bahwa terdakwa selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia berkeinginan agar 20% diskresi kegiatan dan anggaran dari program di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI menjadi diskresi menteri dan tidak dibagi habis ke kabupaten kota sebagai antisipasi jika ada refocusing. Bahwa untuk menindaklanjuti terpenuhi keinginan tersebut, terdakwa selaku menteri dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan program-program Kementan sekitar awal tahun 2020 bertempat di ruangan Menteri Pertanian lantai 2 di kantor Kementan RI, Jalan Harsono RM3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah menyampaikan kepada saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta, dan saksi Panji Harjanto adanya 20% diskresi menteri atas program di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI yang harus diberikan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo, serta meminta agar kepentingan dan kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk dipenuhi yang oleh terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta, saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, dan saksi Panji Harjanto. Permintaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut disetujui dan disanggupi walaupun mereka mengetahui bahwa perintah tersebut adalah salah, adanya tidak dibenarkan oleh hukum. 5. Bahwa cara pengumpulan uang sharing tersebut dilakukan dengan cara saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta, dan saksi Panji Harjanto memberitahukan terlebih dahulu kepada masing-masing pejabat eselon 1 sejumlah uang atau dana yang dibutuhkan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo, dan selanjutnya jumlah uang tersebut akan dibagi kepada masing-masing pejabat eselon 1 untuk memenuhinya dengan perhitungan disesuaikan dengan kegiatan dan besar pagu anggaran masing-masing pejabat eselon 1 tersebut. 6. Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Hatta, terdakwa Kasdi Subagiono, saksi Profesor Imam Mujahidin, dan saksi Panji Harjanto menyampaikan permintaan pemenuhan kepentingan dan keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut kepada saksi Momen Rusmono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI pada saat itu, dan kepada para pejabat eselon 1 lainnya, antara lain saksi Ali Jamil Harahap, saksi Nasrullah, saksi Andi Nur Alamsyah, saksi Prihasto Setianto, saksi Suwandi, saksi Fajri Sufri, saksi Dedi Nur Syamsi, dan saksi Bambang. Yang selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementan RI dan para pejabat eselon 1 lainnya tersebut meneruskan permintaan pemenuhan kepentingan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut ke jajaran dan pegawainya. 7. Bahwa kemudian masing-masing pejabat eselon 1 akan diminta segera untuk menyiapkan dana yang besarannya sudah ditentukan, dan kemudian para pejabat eselon 1 tersebut akan meminta bawahan atau jajarannya atau para pegawai masing-masing direktorat, sekretariat, dan badan pada Kementan RI, yaitu saksi Merdian Trihadi, saksi M. Yunus, saksi Raden Kiki, saksi Karina, saksi Isnar Widodo, saksi Puguhari Prabowo, saksi Hermanto, saksi Arif Budiman, saksi Andi Nur Alamsyah, saksi Andi Muhammad Idil Fitri, saksi Bambang Pamuji, saksi Edi Eko Sosilo, saksi Bekti Subagya, saksi Siti Munifa, saksi RR Nina Murdiana, saksi Sugiyarti, saksi Lucy Anggreni, saksi Gembur Aditya, dan saksi Abdul Hafid untuk menagih atau mengambil dana tersebut serta membayarkan keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. 8. Bahwa pemenuhan kepentingan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya yang harus dipenuhi oleh Sekretaris Jenderal Kementan RI dan para pejabat eselon 1 lainnya tersebut adalah berupa pembayaran
keperluan terdakwa baik berhubungan dengan kedinasan maupun kepentingan pribadi terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan juga keluarga terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan dengan pengumpulan uang patungan atau sharing yang dikoordinir oleh saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta dengan dibantu oleh saksi Panji Haryanto dalam menagih uang sharing atau patungan tersebut dari masing-masing sekretariat, direktorat dan badan pada Kementan RI. Bahwa para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI dengan sangat terpaksa memenuhi permintaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dalam pemenuhan kepentingan serta keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya serta kolega tersebut dikarenakan khawatir dengan ancaman terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang disampaikan oleh terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta dan saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi serta saksi Panji Haryanto pada saat mengingatkan dan menagih dana sharing tersebut yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo akan marah jika tidak segera dipenuhi kepentingan dan kebutuhannya dengan ancaman dipindah tugaskan, didemosi jabatan atau dinonjobkan. 10. Bahwa para pejabat eselon 1 berkeyakinan bahwa ancaman yang disampaikan oleh terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta dan saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi serta saksi Panji Haryanto adalah benar disampaikan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo karena mereka menganggap terdakwa Kasdi Subagiono, saksi Muhammad Hatta menganggap saksi Kasdi Subagiono, saksi Muhammad Hatta dan saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi serta saksi Panji Haryanto adalah merupakan orang kepercayaan dan orang dekat terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang benar mempresentasikan apa kemauan terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 11. Bahwa selain sharing atau patungan anggaran dari pejabat eselon 1 dan eselon 2 khususnya Sesdijen dan Sesba dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya juga diperoleh dengan cara meminjam ke pihak ketiga, koperasi maupun vendor atau mitra kerja Kementan RI karena seringkali permintaan pemenuhan tersebut bersifat mendadak dan segera dengan jumlah yang cukup besar. 12. Bahwa uang-uang yang diberikan dan digunakan untuk melakukan pembayaran kepentingan pribadi terdakwa Syahrul Yassin Limpo maupun keluarga terdakwa Syahrul Yassin Limpo bersumber dari anggaran keuangan pada masing-masing sekretariat, direktorat dan badan pada Kementan RI yang dipotong dari setiap pencairan kegiatan. Pemberian uang dan pembayaran kepentingan Syahrul Yassin Limpo dan keluarga Syahrul Yassin Limpo tersebut dilakukan sesuai perintah terdakwa Syahrul Yassin Limpo tanpa ada prosedur permintaan keuangan yang resmi dan sah. 13. Bahwa jumlah uang yang diperoleh dari sharing dari pejabat eselon 1 selama terdakwa menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar 44.264.777.204 rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat dengan rincian sebagai berikut. Rekap iuran tercantum di dalam putusan, tidak perlu dibacakan. Menimbang bahwa ancaman pencopotan jabatan yang disampaikan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo baik secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya yaitu saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta dan saksi Panji Haryanto mengakibatkan para pejabat jajaran di Kementerian Pertanian menjadi takut dan khawatir sehingga tidak dapat menolak dan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa uang dan pembayaran kepentingan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Pemberian uang dan pembayaran yang dilakukan masing-masing pejabat eselon 1 kementerian dan jajarannya tersebut bukanlah karena sukarela dan bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena tidak berdaya dalam keadaan terpaksa secara psikis, yaitu tidak ada pilihan selain mengumpulkan dan memberikan uang tersebut karena kekhawatiran dan ketakutan akan dipindahkan atau dicopot dari jabatannya di Kementan RI, bahkan merelakan menerima adanya pemotongan anggaran uang perjalanan dinas mereka dan juga terpaksa meminjam kepada pihak lain yaitu saksi Hendra Putra, Direktur PT HK Cipta Loka dan CV HK Loka dan saksi Fajar, Direktur CV Maksima Selaras Abadi.
yang merupakan pengusaha atau vendor-vendor yang mengerjakan pekerjaan di Kementerian Pertanian RI. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang menyalahgunakan kekuasaan sebagai Menteri Pertanian adalah sebagai alat atau sarana untuk memaksa bawahannya agar memenuhi semua permintaan uang dan pembayaran untuk kepentingan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya yang disertai ancaman pencopotan jabatan, dinonjolkan dan dimutasikan ke jabatan lain sebagaimana dibuktikan dengan adanya kejadian pencopotan jabatan atau nonjob dan mutasi jabatan Kementerian Pertanian dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 saat terdakwa menjadi Menteri Pertanian, antara lain saksi 1. Saksi Momon Rusmono yang secara resmi masih menjabat sebagai Sekjen atau Ekselon 1, akan tetapi karena tidak patuh atau tidak dapat memenuhi keinginan terdakwa, maka sepatutnya pada sekitar pertengahan tahun 2020 saksi Momon Rusmono tidak lagi dilibatkan secara langsung dalam kegiatan mendampingi terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, dan peran tersebut digantikan oleh terdakwa Kasdi Subagiono yang saat itu masih menjabat sebagai Dirjen Perkebunan, sehingga akhirnya karena loyalitasnya tersebut maka pada bulan Mei 2021 terdakwa Kasdi Subagiono dilantik menjadi Sekjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2. Pergantian Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH pada tahun 2020 dari Dr. Hewan Iketut Diarmita menjadi fungsional atau tidak menduduki jabatan struktural dan kemudian digantikan oleh saksi Nasrullah. 3. Pergantian jabatan Kepala Biro Umum Eselon 2 pada bulan April tahun 2021 dari saksi Maman Suherman ke saksi Ahmad Musyafak, dan selanjutnya pada awal tahun 2022 saksi Ahmad Musyafak diganti oleh saksi Zulkifli sebagai PLT Kepala Biro Umum. Pada awal tahun 2023 Zulkifli digantikan dengan saksi Sukim Supandi. Menimbang bahwa dengan demikian unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Baik, saya lanjutkan. 4 unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana menentukan dipidana sebagai pembuat dader sesuatu perbuatan pidana yang mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dalam suatu tindak pidana adalah bukan sebagai unsur delik, melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun perannya hanya sebagai peserta dalam kurung yang melakukan bersama-sama, pembantu, pembujuk, ataupun yang peranannya yang menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Menimbang bahwa selanjutnya dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 55 menyatakan dalam 2 hal, dalam hal 2 orang atau lebih dituduh bersama-sama atau bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal 418 dan pasal 419 Kitab Hukum Pidana, tidak perlu masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu, tidak perlu mereka semua melakukan tindak pidana menerima uang. Menimbang bahwa merujuk pada fakta hukum dalam uraian unsur-unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan dengan pihak lain, yaitu terdakwa Kasdi Subagiono, saksi Profesor Dr. Imam Mujahidin Fahmi,
dan saksi Panji Haryanto dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo memberikan arahan kepada saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, terdakwa Kasdi Subagiono, dan terdakwa Muhammad Hatta di ruang kerja Syahrul Yassin Limpo tentang adanya bagian 20% anggaran masing-masing eselon 1 yang merupakan diskresi terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan operasional non-budgeter Menteri Pertanian yang harus dipenuhi karena tidak bisa dianggarkan, serta kebutuhan operasional terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri dan keluarganya. 2. Bahwa sejak terdakwa Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai bahwa sejak terdakwa Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008 sampai dengan periode 2018 telah mengenal dekat dengan Profesor Imam Mujahidin Fahmi yang diangkat sebagai tenaga ahli pertanian di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan pada saat terdakwa Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian pada sekira bulan Februari 2020. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengangkat saksi Profesor Imam sebagai tenaga ahli Menteri Pertanian. Selanjutnya pada bulan April 2020, terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengangkat saksi Profesor Imam menjadi staf khusus Menteri Pertanian yang bertugas di bidang kebijakan. 3. Bahwa untuk memenuhi permintaan kebutuhan operasional, uang operasional, dan kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo serta keluarganya tersebut, maka saksi Profesor Imam menyampaikan kewajiban pengumpulan dana sharing pejabat eselon 1 tersebut kepada saksi Momon Rusmono selaku Sekretaris Jenderal pada saat itu, dan saksi Maman Suherman selaku Kepala Biro Umum untuk menindaklanjuti, dan juga untuk disampaikan juga kepada masing-masing pejabat eselon 1 dalam kurung dirjen dan kepala badan tutup kurung di Kementerian Pertanian, dan menyampaikan terdakwa Syahrul Yassin Limpo marah jika tidak bisa segera dilaksanakan serta ancaman mutasi dinonjolkan dari jabatan sebagaimana ada beberapa pejabat kementerian yang dinonjolkan. Bahwa pada saat Sekjen masih dijawat oleh saksi Momon Rusmono, terdakwa Syahrul Yassin Limpo juga menugaskan saksi Profesor Imam dan saksi Panji Haryanto untuk menagih dan menerima uang dari masing-masing pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian RI yang telah dikumpulkan oleh Kepala Biro Umum, dalam hal ini saksi Maman Suherman, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi Profesor Imam kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, terdakwa Syahrul Yassin Limpo juga meminta Profesor Imam untuk menguasai dan untuk mengurusi dan mewakili kepentingan terdakwa SYL dengan eksternal kementerian, antara lain untuk pemberian sumbangan uang dan barang ke Partai Nasdem, Partai Politik Nasdem beserta organisasi sayapnya, dalam hal ini Garnita, di mana terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah wakil ketua Partai Nasdem dan anak kandung terdakwa Syahrul Yassin Limpo bernama saksi Indira Cundatita dan saksi adalah ketua Garnita. Terdakwa Kasdi Subagiono adalah representasi atau orang kepercayaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo sejak menjadi Dirjen Perkebunan hingga dipromosikan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI pada tanggal 21 Mei 2021. Dan terdakwa Syahrul Yassin Limpo sering berdiskusi dengan terdakwa Kasdi Subagiono dalam urusan dinas maupun di luar dinas, termasuk permasalahan-permasalahan di Kementan yang menjadi keinginan dan harapan terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Bahwa pada saat terdakwa Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Sekjen, terdakwa Kasdi Subagiono menjadi koordinator pengumpulan uang dari pejabat eselon 1 Kementan dengan menerima perintah dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo melalui saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi. Bahwa sebagai Sekjen Kementerian, terdakwa Kasdi Subagiono mengetahui besaran anggaran pada masing-masing eselon 1, sehingga atas permintaan kebutuhan uang untuk kepentingan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya yang jumlahnya besar dan tidak ada anggaran resminya dalam non-budgeter seperti kegiatan umroh melalui Travel Maktur dan Suita Tour serta pembelian 1 unit mobil Toyota Innova Venture untuk saksi Indira Cundatita dalam kurung anak kandung terdakwa Syahrul Yassin Limpo, maka terdakwa Kasdi Subagiono yang menentukan besaran jumlah uang yang dibebankan kepada masing-masing eselon 1 untuk dikumpulkan di Biro Umum dan pengadaan pada Sekjen, sedangkan untuk keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya yang nilainya relatif kecil
Atas arahan terdakwa Kasdi Subagiono, maka langsung dipenuhi oleh Biro Umum dan Pengadaan, antara lain untuk membiayai perawatan kulit, skincare. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo, saksi Indira Cundatita dan saksi Andi Tenri Bilang, dalam hal ini cucu dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo, dan pembelian parfum untuk terdakwa dan anaknya. 8. Bahwa terdakwa Kasdi Subagiono sebagai sekjen berperan aktif dalam menagih dan memastikan agar para pejabat eselon 1 segera memenuhi permintaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya dengan sering menyampaikan bahwa Pak Menteri marah dan agar segera dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka akan ada konsekuensi terhadap jabatan eselon 1 dan jajarannya. Terdakwa Muhammad Hatta adalah representasi atau orang kepercayaan terdakwa yang dikenal sebelumnya oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Saat itu terdakwa Muhammad Hatta terdakwa Muhammad Hatta adalah Kepala Biro Umum di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah terdakwa Syahrul Yassin Limpo menjabat selaku Menteri Pertanian pada 23 Oktober 2019, maka pada tanggal 1 Desember 2019, terdakwa Muhammad Hatta diterima menjadi staf di Biro Umum Kementerian yang bertugas untuk mengurusi keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya di rumah dinas Widya Chandra, dan juga mendampingi terdakwa Syahrul Yassin Limpo dalam beberapa kegiatan. Padahal saat itu terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah memiliki ajudan resmi, yaitu Anton, Jamil, dan Panji Haryanto. Selanjutnya dalam kurun waktu 6 bulan kemudian, pada tanggal 2 Juni 2020, terdakwa Muhammad Hatta diangkat oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian menjabat PJ Direktur Pupuk dan Pestisida, dan selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2022 terdakwa Muhammad Hatta diangkat oleh terdakwa menjadi Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Bahwa dari kedekatan hubungan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan terdakwa Muhammad Hatta membuat terdakwa Muhammad Hatta juga dipercaya untuk meminta dan menagih pembayaran kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya kepada masing-masing pejabat di Kementan, antara lain kepada saksi Ahmad Musafak selaku Kepala Biro Umum, serta untuk mengurusi dan mewakili keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dengan eksternal Kementan, antara lain untuk pemberian uang THR kepada Komisi 4 DPR RI dan pemberian uang terkait pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kementan RI dalam mencapai opini WTP. Bahwa selain itu terdakwa Muhammad Hatta juga mengkoordinasikan orang-orang yang mengurusi keperluan dinas, pribadi, dan keluarga terdakwa Syahrul Yassin Limpo, yaitu saksi Panji Haryanto, saksi Rininta, saksi Ubaidah Nabhan, dan terdakwa Muhammad Hatta dalam grup WhatsApp dengan nama grup Saya Ganti Kalian. Bahwa saksi Panji Haryanto selaku ajudan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, saksi Panji Haryanto aktif dalam melakukan penagihan uang sharing atau patungan kepada para pejabat eselon 1 beserta jajarannya, serta menerima uang hasil sharing dan melakukan pembayaran keperluan terdakwa dan keluarganya, bahkan memberikan peringatan dan ancaman mengatasnamakan terdakwa dalam melakukan penagihan uang sharing tersebut. Menimbang bahwa dari pengertian unsur turut serta tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa Syahrul Yassin Limpo sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian unsur delik yang dirumuskan dalam pasal 12 huruf E kecil tersebut di atas, terbukti adanya kerjasama yang erat dan diinsafi antara terdakwa Syahrul Yassin Limpo bersama-sama dengan terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta, saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, dan saksi Panji Haryanto dalam mewujudkan perbuatan tindak pidana korupsi, yaitu bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menyalahgunakan kekuasaan, memaksa para pejabat eselon 1 beserta jajaran di bawahnya untuk mengumpulkan uang dan melakukan pembayaran keperluan pribadi terdakwa Syahrul Yassin Limpo, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya atas arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan yang menguntungkan terdakwa sejumlah 14.147.144.789 rupiah, ditambah
$30.000 Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peran dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah sebagai pelaku, sedangkan terdakwa Kasih Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta, saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, dan saksi Panji Haryanto sebagai pelaku turut serta, yang mana dalam pelaksanaannya terdakwa Syahrul Yassin Limpo sebagai orang yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri, terdakwa sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan perbuatan memaksa meminta uang dan pembayaran kepada para pejabat eselon 1 lingkungan Kementerian Republik Indonesia melalui terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta, saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi, serta saksi Panji Haryanto, sedangkan terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta, saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi serta saksi Panji Haryanto sebagai orang yang meneruskan permintaan tersebut kepada para pejabat eselon 1 lingkungan Kementan RI, sekaligus sebagai orang yang menagih dan memastikan permintaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dipenuhi. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, menurut majelis hakim, terdakwa Syahrul Yassin Limpo bersama-sama dengan terdakwa Kasih Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta, dan saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi serta saksi Panji Haryanto telah mengetahui dan menghendaki dalam kurung Wilen and Wetan tutup kurung dilakukannya perbuatan, dan masing-masing dari mereka menyadari tentang perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi mereka tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lainnya sehingga mewujudkan sempurnanya delik tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur turut serta dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Dilanjutkan. Kami lanjutkan lagi. AD5 unsur pasal 64 ayat 1 KUHP tentang beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Menimbang bahwa rumusan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan, walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan, maka digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya. Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu, supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan. Menurut sepengetahuan dan praktek, kami ulangi, menurut ilmu pengetahuan dan praktek hukum harus memenuhi syarat-syarat dan harus timbul dari satu niat. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, atau waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Menimbang bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana dari keterangan saksi-saksi, dari keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dalam persidangan terungkap bahwa satu, bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo bersama-sama dengan terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta, saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmi dan saksi Panji Haryanto dalam memaksa para pejabat eselon 1 Kementan RI beserta jajaran di bawahnya untuk mengumpulkan uang dan melakukan pembayaran keperluan pribadi terdakwa Syahrul Yassin Limpo, keluarga terdakwa maupun keperluan lainnya atas arahan dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah muncul dari satu niat yang sama dan dilakukan secara terus-menerus dalam rentang waktu tahun 2020 sampai tahun 2023. Dua, bahwa pengumpulan uang, sharing, patungan dan pembayaran pemenuhan keperluan pribadi terdakwa Syahrul Yassin Limpo, keluarga terdakwa Syahrul Yassin Limpo maupun keperluan lainnya atas arahan dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah muncul dari satu niat yang sama dan dilakukan secara terus-menerus dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut. Mengenai rinciannya tidak perlu kami bacakan dan kami menunjuk kepada
putusan aslinya perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya beberapa perbuatan terdakwa Syahrul Yassin Limpo bersama-sama dengan terdakwa Kasdi Subagiono, terdakwa Muhammad Hatta dan saksi Profesor Imam Mujahidin Fahmid dan saksi Panji Haryanto tersebut merupakan perbuatan yang sama atau sejenis dan waktu terjadi antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama dan berlangsung terus-menerus sejak tahun 2020, 2021, 2022 sampai tahun 2023 serta ada hubungannya dengan uang-uang yang bersumber dari para pejabat eselon 1 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia beserta jajaran di bawahnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur pasal 64 ayat 1 KUP yang berbunyi beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa. Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan penuntut umum mengenai pembebanan uang pengganti kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai dengan pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan selain dapat dijatuhi pidana sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, pasal 5 dan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. 3. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut. Ayat 1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan atau waktu paling lama 1 tahun. D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Ayat 2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan tidak telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan lamanya terpidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan pengganti yang tidak dan dalam tindak pidana korupsi juga menyatakan sebagai berikut. Pasal 1. Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Pasal 2. Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan. Pasal 3. Pidana tambahan pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam bab 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan pasal 1 di atas. Pasal 5. Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa oleh kerana tuntutan pembayaran uang pengganti tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa,
dalam kurung Fide pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 9 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana yang diperoleh dan dinikmati terdakwa Syahrul Yassin Limpo in casu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo dapat dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah menyalahgunakan kekuasaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan keluarganya secara memaksa memberikan uang dan pembayaran keperluan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarga terdakwa senilai 14 miliar 147 juta kami ulangi 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo adalah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyertaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim oleh karena memiliki nilai ekonomis maka benda atau uang yang itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dinyatakan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang disita dan diakui milik terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan terbukti diperoleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang tidak terkait atau berhubungan dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHP tersebut, oleh karena dalam perkara ini terdapat sebagian barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi, maka terdapat barang bukti tersebut akan diputuskan dalam perkara ini, dan sebagian barang bukti lainnya masih diperlukan oleh penyidik untuk digunakan dalam pembuktian perkara lainnya, maka digunakan untuk perkara yang lain. Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum terkait dengan barang bukti berupa uang dalam mata uang rupiah, mata uang asing adalah uang yang disita dari rumah dinas terdakwa Jalan Widya Chandra dan dalam persidangan diakui milik terdakwa sehingga sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Apabila dalam perhitungan nanti terdapat kelebihan atau sisa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya. Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti tambahan berupa penerimaan setoran uang telah dikembalikan oleh pihak lainnya dalam proses persidangan perkara ini yang disetorkan ke rekening penampungan KPK. 1. Uang sebesar 820 juta rupiah yang disetor oleh saksi Ahmad Sahroni tanggal 8 Desember tahun 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 884230154132. Uang tersebut merupakan uang yang diberikan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo kepada Partai Nasdem dalam rangka pendaftaran Bacalek 2023 yang bersumber dari uang pengumpulan pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2. Uang sebesar 40 juta rupiah yang disetor oleh fraksi Partai Nasdem Dana Kemanusiaan tanggal 27 Maret 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor rekening 88444230154132.
Uang tersebut merupakan uang diberikan oleh Terdakwa Syahrul Yassin Limpo kepada fraksi Partai Nasdem dalam rangka pendaftaran Bacalek 2023 yang bersumber dari uang pengumpulan pejabat eselon 1 Kementerian RI. 3. Uang sebesar 20 juta rupiah. Uang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 11 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI 46. 4. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 13 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 5. Uang sebesar 30 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 21 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK. Nomor urut 3 sampai 5 merupakan uang yang diperoleh Nayunda Nabila Nirzina dari Terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang bersumber dari uang pengumpulan pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 6. Uang sebesar 253 juta yang disetor oleh saksi Kemal Redindo Sahrul P pada tanggal 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI 19 yang merupakan uang yang diperoleh keluarga Terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang bersumber dari uang pengumpulan pejabat eselon 1 Kementan RI. Nomor 7, uang sebesar 293.205.900 rupiah yang disetor oleh saksi Indira Cunda Tita S pada tanggal 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian KBNI 46 nomor rekening 8844 dan seterusnya merupakan uang yang diperoleh keluarga Terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang bersumber dari uang pengumpulan pejabat eselon 1 Kementan RI. Menimbang bahwa seluruh barang bukti tambahan tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Yassin Limpo sehingga dapat sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara dan uang diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pemberian uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang disita yang diakui merupakan milik Terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan di dalam persidangan penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, maka harus dikembalikan kepada yang berhak. Menimbang bahwa untuk terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa menyatakan pembebaran uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono tidak memperoleh bagian keuntungan materi atau uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka dengan demikian kepada terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono tidak dibebankan uang untuk membayar uang pengganti kerugian negara. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka semua unsur pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 12 huruf E kecil junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lanjutkan. Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan
sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono, sehingga terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum akuo, maka terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan atau penasihat hukum terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang pada pokoknya menyatakan bahwa insan Kementan yang melakukan pendekatan salah satunya dengan melayani keluarga terdakwa seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya dengan harapan jabatannya aman bahkan naik, majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa adalah seorang birokrat senior yang berpengalaman karirnya dimulai dari menjadi seorang lurah, camat, sekpilda, bupati 2 periode, wakil gubernur 2 periode sebelumnya di wilayah Sulawesi Selatan, dan puncaknya diangkat dan dilantik menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Dengan pengalaman terdakwa sebagai seorang birokrat tidak mungkin tidak mengetahui dan melakukan pembiaran terhadap pemberian fasilitas bagi keluarganya yang diberikan oleh insan Kementerian Pertanian, karena sejatinya terdakwa mengetahui apa yang semestinya merupakan fasilitas kedinasan atau bukan bagi dirinya sebagai seorang menteri atau di luar kedinasan, apalagi untuk kepentingan keluarga. Jika dilihat dari latar belakang jabatan dan riwayat kehidupan terdakwa yang mengakui, apalagi mengingat kedekatan terdakwa dengan anggota keluarganya. Menimbang bahwa terkait dengan jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian terdakwa yang syarat dengan prestasi, penghargaan, integritas, dan tidak berperilaku koruptif, hal-hal tersebut menurut majelis hakim bukanlah sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk melakukan perbuatan koruptif. Hal-hal tersebut hanyalah merupakan salah satu hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa. Menimbang bahwa terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan telah terjadi kesesatan fakta dan kesesatan hukum secara faktual, majelis berpendapat sebagai berikut. Kesesatan fakta bahwa telah terjadi kesesatan fakta dalam pembayaran atau pembelian tiket pesawat untuk keluarga. Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim semestinya terdakwa mengetahui mana yang dimaksud dengan fasilitas menteri dan melekat pada jabatan menteri yang tidak termasuk fasilitas untuk keluarga menteri, apalagi terdakwa bukanlah merupakan seorang yang baru dalam pelaksanaan suatu kewenangan dalam jabatan, mengingat terdakwa sudah berpengalaman dalam praktek sebagai aparatur sipil negara selama ini. Jadi adalah suatu hal yang janggal apabila terdakwa tidak bisa membedakan mana fasilitas yang bisa dinikmati oleh keluarga menteri dan mana fasilitas yang tidak bisa. 2. Kesesatan fakta kebutuhan mobil Innova untuk saudari Indira Cundatita. Menimbang bahwa fakta di persidangan mobil tersebut dipergunakan oleh saksi Indira Cundatita, anak kandung terdakwa, cukup lama dan terdakwa sudah mengetahui keberadaan mobil tersebut, tidak mungkin saksi Indira Cundatita belum menginformasikan adanya mobil tersebut kepada terdakwa, karena mobil tersebut diterima oleh saksi Indira Cundatita dikarenakan keluhan kebutuhan mobil untuk aktivitas kegiatan saksi kepada terdakwa. Jika terdakwa tidak menyetujui mengenai keberadaan mobil tersebut, semestinya terdakwa memerintahkan saksi Indira Cundatita untuk mengembalikan mobil tersebut di Kementerian Pertanian karena itu bukan haknya. 3. Kesesatan fakta mengenai honor saksi Andi Tenri Bilang Radiansah di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Menimbang bahwa terkait dengan saksi Andi Tenri Bilang Radiansah yang menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bukan hanya terkait dengan honor yang diterima oleh yang bersangkutan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana terdakwa telah melakukan kekuasaan dan kewenangan
sebagai seorang menteri untuk terdakwa merekomendasikan saksi Andi Tenri Bilang Radiansah yang merupakan cucu sendiri untuk menjadi pegawai tenaga honorer dengan dibayar honornya oleh kementerian tanpa melalui prosedur yang semestinya, karena bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian bukanlah merupakan tugas belajar sebagaimana yang terdakwa utarakan. 4. Kesesatan fakta mengenai hak atas uang perjalanan dinas. Menimbang bahwa hak atas uang perjalanan dinas tentunya disesuaikan dengan anggaran dan bukan sesuai kemauan terdakwa, dan hal tersebut tentunya juga sudah diperhitungkan oleh kementerian. 5. Kesesatan fakta mengenai biaya perjalanan umroh terdakwa dan keluarga. Menimbang bahwa benar terdakwa berniat dan berkomitmen untuk membayar biaya umroh pribadi dan keluarganya, dan semestinya terdakwa sudah melakukan pembayaran seketika setelah melakukan perjalanan umroh dan tidak harus beralasan menunggu penagihan, karena kegiatan umroh tersebut juga sudah dilaksanakan. Apalagi pada umumnya jika akan melaksanakan ibadah umroh biasanya melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. 6. Kesesatan fakta mengenai sumber dana untuk pembayaran jaket dan cincin anak serta lainnya. Berdasarkan keterangan terdakwa pada 24 Juni 2024 bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian jaket dan cincin yang diakui terdakwa adalah uang pribadi terdakwa yang berasal dari gaji dan honor terdakwa selama ini dalam bentuk kredit card, dipegang dan dikelola oleh ajudan terdakwa. Namun fakta di persidangan tagihan-tagihan untuk pembelian tersebut dibayar menggunakan uang tunai bukan melalui kredit card sebagaimana diakui oleh saksi di persidangan. 7. Kesesatan fakta dalam bentuk kekeliruan menerjemahkan arahan mengenai asuransi suri. Menimbang bahwa himbauan kepada para eselon 1 dan terdakwa Kasih Subagiono khususnya selaku sekjen adalah agar melegalkan atau mempelajari aspek legal mengenai asuransi swasta bagi jajaran staf di Kementerian Pertanian yang bisa diterapkan di Kementerian Pertanian bukanlah menjadi bagian dan tugas dan kewajiban terdakwa selaku menteri, dan terdakwa tidak bisa menyamakan seperti di instansi sebelumnya saat terdakwa menjadi gubernur provinsi. Kesesatan fakta mengenai bantuan sembako Partai Nasdem. Menimbang bahwa terkait dengan pemberian sembako telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Kesesatan fakta mengenai permintaan dan pembelian durian Musangking adalah keliru dan tidak berdasar. Menimbang bahwa terkait dengan permintaan durian Musangking, fakta di persidangan terbukti bahwa durian tersebut diterima dan dialamatkan ke rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Chandra, meskipun terdakwa maupun keluarganya menyatakan tidak pernah melakukan pesanan durian apapun ataupun mengkonsumsi buah durian sebagaimana dimaksud catatan tersebut. B. Kesesatan hukum. Menimbang bahwa kesesatan hukum mengenai bantuan bencana Partai Nasdem, mengenai kurban dan mengenai pengumpulan uang untuk bantuan bencana alam, mengenai penggunaan private jet, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas, sehingga majelis berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bagi seorang bawahan memang dimungkinkan untuk menolak perintah atasan karena memang seorang pegawai negeri atau penyelenggara dalam melakukan perbuatan atau bersikap ketika melakukan tanggung jawabnya harus berdasar pada kode etik SOP dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam fakta persidangan adanya perintah pengumpulan uang sharing itu diketahui dan diperintah oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo, walaupun kemudian dibantah oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Namun adanya kegiatan pengumpulan uang sharing tersebut dilakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang diawali dari adanya permintaan dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo terkait dengan diskresi program kementerian dan pemenuhan kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, sehingga tidaklah beralasan jika kemudian terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh bawahnya tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo maupun dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo pribadi yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan memohon untuk dibebaskan. Menimbang bahwa untuk terdakwa Muhammad Hatta di dalam nota pembelaannya menyinggung mengenai barang bukti yang disita yang diakui milik terdakwa Muhammad Hatta dan terbukti diperoleh terdakwa yang tidak terkait atau berhubungan dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa sebagaimana pernyataan terdakwa dalam persidangan bahwa dalam perkara ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan pemblokiran rekening pribadi atas nama terdakwa Muhammad Hatta. Selain itu juga melakukan penyitaan uang kurang lebih sebesar 400 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut tercantum di dalam putusan.
Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim dalam pertimbangan hukum unsur-unsur tersebut di atas, di mana terdakwa Muhammad Hatta terbukti tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka majelis berpendapat bahwa terhadap rekening pribadi atas nama terdakwa Muhammad Hatta yang diblokir oleh penuntut umum KPK memang tidak ada kaitan dengan perkara ini, sehingga penuntut umum KPK harus membuka blokir rekening terdakwa Muhammad Hatta yang telah diblokir oleh penuntut umum KPK. Menimbang bahwa demikian juga terkait dengan barang bukti nomor urut 982 sampai dengan nomor urut 984 berupa uang senilai 400 juta rupiah yang diakui milik terdakwa Muhammad Hatta yang telah disita oleh penyidik KPK dikarenakan terhadap barang bukti tersebut, penuntut umum KPK tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Menimbang demikian pula dengan barang bukti nomor urut 886 yang disinggung di dalam nota pembelaan terdakwa Muhammad Hatta, yaitu berupa satu bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan sertifikat nomor hak 05283 dengan luas 201 meter persegi yang berlokasi di Jalan Muhammad Kafi 1 RT 002 RW 01 Kelurahan Cibedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diakui milik terdakwa yang telah disita oleh penyidik KPK. Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut penuntut umum KPK tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Kami lanjutkan. Menimbang bahwa selanjutnya nota pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono pribadi dan tim penasihat hukum terdakwa Kasdi Subagiono, majelis hakim berpendapat bahwa dalil terdakwa Kasdi Subagiono terkait dengan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa praktik pengumpulan uang, dana atau urunan yang lebih dikenal dengan istilah sharing ini terbukti sudah terjadi sejak tahun 2020, yakni pada saat Sekretaris Jenderal pada saat itu masih dijabat oleh saksi Momon Rusmono yang mengkoordinir pengumpulan uang saat itu, selain melalui terdakwa Muhammad Hatta, di mana seluruh eselon 1 termasuk terdakwa Kasdi Subagiono yang saat itu menjabat selaku Direktur Jenderal Perkebunan diperintah untuk sharing bagi keperluan Syahril Yassin Limpo dan keluarga. Sesungguhnya praktik sharing tersebut benar-benar terjadi adanya. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diakui milik terdakwa Kasdi Subagiono yang telah disita oleh penyidik KPK, di mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, terdakwa Kasdi Subagiono terbukti tidak menikmati hasil tindak pidana, dan terhadap barang bukti tersebut penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Kasdi Subagiono atau keluarganya. Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan nota pembelaan atau pledoi dari para terdakwa secara pribadi dan tim penasihat hukum para terdakwa yang lainnya yang didasarkan atas setiap uraian pertimbangan unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum, majelis hakim telah berkesimpulan semua unsur dari dakwaan alternatif pertama tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Maka fakta hukum dan kesimpulan majelis hakim tersebut secara mutandis sekaligus sebagai bentuk bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan argumentasi hukum yang disampaikan dan tertuang dalam nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum para terdakwa dan pembelaan para terdakwa secara pribadi. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh para tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap para terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dan selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Hukum Acara Pidana,
oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, terhadap para terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dikarenakan dalam perkara ini terhadap para terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo, keadaan yang memberatkan, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2. Terdakwa selaku penyelenggara negara, yaitu sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut, kurang lebih berumur 69 tahun. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Dan terdakwa banyak mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas hasil kerjanya. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk terdakwa Muhammad Hatta, keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Untuk terdakwa Kasdi Subagiono, keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa hukuman garing pemidanaan yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Yunto pasal 64 ayat 1 KUH pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang yang lain yang bersangkutan. Mohon berdiri bertiga. Untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan
Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu bendel dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023, Jakarta 31 Agustus 2023, sampai dengan barang bukti nomor urut 885 yang terdiri dari huruf A, B, terus A, B, dan C akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 886 yang terdiri dari huruf A, B, dan C dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 887 yang terdiri dari huruf A dan B akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 888 sampai dengan barang bukti nomor urut 976 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 977 dan 978 akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 979 sampai dengan barang bukti nomor urut 981 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 982 sampai dengan barang bukti nomor urut 984 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 985 sampai dengan barang bukti nomor urut 1001 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1002 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1003 sampai dengan barang bukti nomor urut 1050 dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1051 akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 1052 sampai dengan barang bukti nomor urut 1061 dikembalikan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti nomor urut 1062 akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 1063 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 dikembalikan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 7. Menyatakan barang bukti tambahan berupa 1. Uang sebesar 820 juta rupiah yang disetor oleh Ahmad Syahroni pada tanggal 8 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 2. Uang sebesar 40 juta rupiah yang disetor oleh fraksi Partai Nasdem Dana Kemanusiaan tanggal 27 Maret 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 3. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh saksi Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 11 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI
nomor 884420 dan seterusnya. 4. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 13 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 884420 dan seterusnya. 5. Uang sebesar 30 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 21 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 6. Uang sebesar 253 juta rupiah yang disetor oleh saksi Kemal Redindo Sahrul P pada tanggal 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 7. Uang sebesar 293 juta 293.205.900 rupiah yang disetor oleh saksi Indira Cundatita S pada tanggal 25 Juni 2004 ke rekening penampungan KPK pada Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. Barang bukti tambahan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7 tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Untuk terdakwa Muhammad Hatta, mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 885 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti nomor urut 886 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 887 sampai dengan barang bukti nomor urut 981 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti nomor urut 982 sampai dengan nomor urut 984 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 985 sampai dengan nomor urut 1080 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Untuk terdakwa Kasdi Subagiono. 1. Menyatakan terdakwa Kasdi Subagiono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Rianto Adam Ponto SHMUM selaku Hakim Ketua. Permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Rianto Adam Ponto SHMUM selaku Hakim Ketua, Faisal Henry SMH dan Hakim ad hoc Dr. Ida Ayu Mustikawati SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniarti SMH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono, didampingi oleh masing-masing tim penasihat hukum para terdakwa tersebut. Ya, demikian sudah sama-sama kita mendengar putusan Majelis Hakim berdasarkan musyawarah. Ya, atas putusan ini saudara terdakwa, ya, tim penasihat hukum terdakwa dan tim penuntut umum KPK mempunyai hak yang sama untuk menyatakan sikap, ya, apakah menerima putusan atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum atau mempelajari putusan dalam waktu 7 hari dengan berpikir-pikir selama 7 hari sambil mempelajari berkas perkara dan menyatakan sikap. Silakan, itu adalah hak saudara masing-masing, dan kami memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk berkonsultasi kepada tim penasihat hukum masing-masing untuk menyatakan sikap apakah menerima putusan, menolak, atau menyatakan pikir-pikir. Silakan, Pak.